A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz wa asatizah, dan yang saya muliakan kaum hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan puan-puan sekalian. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, Allah taala masih berikan kita kesehatan, Allah taala masih berikan kita umur yang panjang, Allah taala masih berikan kita kekuatan, azam, iradah, kemauan untuk sama-sama kita berhijrah kepada Allah dan Rasulnya pada pagi ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita daripada zaman jahiliyah sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin Ustaz akan arif nafsi, akan ta'aruf sedikit karena ini Ustaz pertama kali masuk ke dalam Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya. Ismi, nama Ustaz Septian Riyandi bin Aswendi. Wa amma jitu, saya berasal daripada Indonesia. Alhamdulillah di Malaysia ini masuk tahun ke-6 tuan-tuan puan-puan sekalian. Dulu tahun 2008 akhir Ustaz dijemput untuk mengajar bahasa Arab di Mahat Tahfiz Al-Quran wal Imamah. Alhamdulillah juga 2 tahun kemudian Ustaz diangkat menjadi pengetua di Mahat Tahfiz tersebut. Sehinggalah 2 tahun kemudian alhamdulillah Allah taala takdirkan jodoh orang rumah pun ada di sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia orang rumah Ustaz, orang Senawang Negeri Sembilan. Alhamdulillah. Alhamdulillah 4 bulan lepas Ustaz utarakan kemauan Ustaz kepada para sahabat yang ada. Lalu mereka pun menyokong, akhirnya Ustaz bentuk satu tahfiz yang mana ini lain daripada yang lain, di mana pelajar-pelajar kita wajib bahasa Arab. Karena nama tahfiznya adalah Tahfiz Arabic Al-Gontori, iaitu di mana sistem silabusnya diambil daripada Gontor 100% tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah selama 2 bulan ni anak-anak kita, pelajar-pelajar kita walaupun belum ramai, ada 11 orang, alhamdulillah 2 bulan ni semua sudah boleh bercakap bahasa Arab. Belum pandai lagi tapi boleh, walaupun Arab Melayu tuan-tuan puan-puan sekalian. Hari ini mereka dapat satu vocabularies makan, akal layak kulu, mereka gunakan. Wajib, haram bagi mereka untuk cakap makan. Contohnya baru ni Ustaz anak akulu sate, tak ada masalah. Satenya bahasa Melayu, akulunya bahasa Arab. Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam belajar bahasa Arab jangan belajar kaedahnya dulu. Kalau belajar kaedahnya dulu tuan-tuan puan-puan sekalian, kita tak nak belajar dah, pening kepala. Macam kita cakap bahasa BI mesti orang pertama-tama berani dulu. Berani dalam berucap, nanti dengan kesananya maka kita akan selipkan kaedah-kaedah sedikit demi sedikit tuan-tuan puan-puan sekalian. Ni. Jadi mudah. Di rumah pun boleh kita wujudkan, kita cakap bahasa Arab, tiap pagi hafal satu mufradatnya, satu vocabularies atau satu kosakata. Hari ini saya target makan. Jadi satu rumah tak boleh cakap makan. Semua cakap ana akulu, anta takulu, wa yakulu, hiya takulu, anti takulina. Itifak lah. Itifak ni maksud kerjasama lah dengan anak-anaknya. Besok pula cakap bahasa Arab tentang minum pula. Lengkap dah. Nahnu nasrabu wa na'kulu at-ta'ama fil bait. Begitulah tuan-tuan puan-puan sekalian, sekedar silabus di tahfiz itu. Jadi siapa yang nak melawat bolehlah ziarah, tengok pelajar-pelajar kita cakap bahasa Arab tiap harinya. Alhamdulillah juga setiap hari Sabtu ni, hari ini sudah 6 kali pertemuan perjumpaan, kita ada buka kelas bahasa Arab untuk orang-orang awam daripada pukul 8.30 sampai 11.30. Di mana di sana orang-orang awam tadi dididik untuk cakap bahasa Arab, untuk menggunakan bahasa Al-Quran 3 jam, 1 jam belajar muhadasah,
Jam yang kedua belajar kaidah, jam yang ketiga kita buka Al-Quran, kita terjemahkan Al-Quran tanpa tengok terjemahannya. Tapi dengan syarat bawa kamus Arab Melayu, lepas tu bawa alat tulis tuan-tuan. Jangan bawa Quran yang ada terjemahnya, nanti manja gitu tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, itu sekedar mukadimah kita insya-Allah. Jadi kalau kita jumpa di jalan, tak jumpa di sini lagi, kita ucap salam antara kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berdoa, kita senantiasa berdoa dengan penghujung kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, berikanlah kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, Allah Ta'ala telah tahu apa yang diinginkan oleh manusia nantinya. Mesti mereka ingin bahagia, mesti mereka ingin dijauhkan daripada api neraka. Itu Allah Ta'ala berikan kita 3 perkara untuk meraih matlamat kita bahagia di dunia dan di akhirat. 3 perkara ini datangnya daripada Allah, mesti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini mempunyai korelasi yang kuat, hubungan yang kuat. Ustaz, kalau saya punya perkara yang pertama, boleh tak saya bagi dunia akhirat? Tak boleh. Manusia akan menjadi sombong dengan hartanya. Ustaz, kalau saya hanya mempunyai 2 perkara daripada 3 perkara ini, boleh tak saya meraih matlamat dunia akhirat? Tidak boleh. Manusia tadi akan merasa dirinya ujub, bangga dengan ilmunya. Lalu Ustaz, mesti kita mencari 3 perkara ini dengan secara bersamaan, tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perkara yang Allah Taala berikan kepada kita untuk meraih matlamat bahagia dunia akhirat adalah rizki. Rizki datangnya daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maksud datangnya daripada Allah, kita kembalikan kepada Allah, karena tidak ada satu pun manusia yang bersifat razak selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya marzuk. Kalau ada yang mengatakan, saya Ustaz mendapatkan uang ringgit daripada bos saya mendapatkan kerja daripada syarikat saya. Bukan. Intinya sang razak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk yang ada di dunia ini cuma satu sifat, yaitu marzuk, yang menerima rizki daripada Allah Subhanahu wa taala. Datangnya daripada Allah. Dan yang kedua, mesti dikembalikan kepada Allah. Jangan lupa, agar rizki kita merasa cukup, agar rizki kita memberikan keberkatan dunia akhirat, hendak dikembalikan kepada Allah untuk berbagi kepada sesama kita. Ada orang minta bantuan, bantu, jangan pikir panjang. Ada orang minta tolong, ditolong. Ada orang minta sumbangan untuk jariah wakaf, dibantu semampu kita. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ini yang namanya rizki kita, memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Kita tengok banyak orang rizkinya banyak, tapi tak pernah merasa cukup. Banyak orang kaya, kereta mewah, rumah banglo, syarikat di mana-mana, tapi rumah tangganya tak sakinah, tak mawadah, tak rahmah. Kenapa? Karena dia lupa rizki datangnya daripada Allah, mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala hanya memberikan pintu rizki. Kita yang mencari kuncinya. Pintu sudah banyak, luas, tak ada batasannya. Mesti kita cari kuncinya sebagai kita pencari rizki tadi. Kunci yang pertama dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa taala, agar pernah penuh keberkatan dan keridhaan daripadanya, jangan lupa istighfar dan banyak-banyak bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh Tuan Imam tadi dalam bacaannya, wa tubu ilaih, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kalimat taubat yang dimaktubkan di dalam ayat suci Al-Quran, tuan-tuan puan-puan sekalian. Ustaz, kenapa istighfar adalah kunci rizki yang pertama? Karena dengan adanya istighfar, Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Dengan adanya istighfar, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anak-anak, Allah Ta'ala kurniakan harta benda kepada kita. 2 bulan lepas, kalau tak silap, atau 3 bulan lepas, negeri Selangor dicatu airnya, betul. Ke USJ tidak dicatu, tuan-tuan puan-puan sekalian.
Air kita dicatu. Baru satu nikmat, satu rizki Allah Ta'ala tahan. Buka dalam surah Al-Mulk ayat terakhir, ada rupanya Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah, apabila air milik kamu aku tahan, kepada siapakah kamu akan meminta air? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru satu nikmat Allah Ta'ala tahan air. Berapa ramai manusia sudah susah dalam mencari air, karena air adalah punca untuk mensucikan diri kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Karena air adalah sumber kehidupan. Ketika itu ada uang ringgit banyak, kalau tak ada air tak ada gunanya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nasib baik dalam 7-Eleven, market-market yang ada masih ada lagi air. Jadi banyak orang beli air, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam ayat suci Al-Quran banyak ayat mutasabihat. Ayat yang serupa, kita ambil satu ayat, dia tentang istighfar adalah kunci rizki yang pertama. Kita buka dalam surah Nuh ayat 11 sampai 13. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Shadaqallahul azim. Ya, maksudnya telah aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemberi rizki. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, dengan adanya kamu beristighfar akan kuhantarkan air daripada atas langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin, maka selepas aku hantar air sumber rizki yang pertama, wa yumditkum bi amwali wa banin, dan kukurniakan kepada kamu anak-anak, harta-harta dari air saja, anak-anak, harta-harta. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara, dan kami jadikan untuk kamu kebun-kebun, dan kami jadikan untuk kamu sungai-sungai yang mengalir yang boleh diambil manfaatnya. Ini tuan-tuan puan-puan sekalian, ingin murah rizki, ingin rizki yang kita dapatkan ini penuh keberkatan, penuh rahmat datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa istighfar dan banyak-banyak bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin menjadi rizki kita ini memberikan kebahagiaan dunia akhirat, jangan lupa dalam mencari rizki, dalam berjalan di atas muka bumi Allah ini, tanamkan rasa takwa dalam jiwa kita. Takwa itu apa, Ustaz? Takwa itu kan artinya takut. Tapi takwa di sini bahasa Arab ittaqa yattaqi, takwa khusus kalimat ini ditujukan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah kita sebut ittaqin nas, ittaqi syaitan, tak ada. Tapi yang ada satu kalimat ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita buka dalam satu ayat, ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar biasanya muslimah nih muskilah. Muslimah biasanya suka berjumpa, Ustadz, saya sudah baca ayat 1000 dinar, bahkan saya beli kitabnya kelebihan-kelebihan ayat 1000 dinar. Saya baca sudah, saya renungi sudah, saya pahami maksudnya sudah, tetapi perniagaan saya bankrupt juga, Ustadz. Apakah ini ayat 1000 dinar ayat pembuka rezeki? Ayat 1000 dinar Allah Ta'ala turunkan sebagai motivasi untuk kita. Motivasi untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu ada seorang sahabat, anaknya kena culik dengan orang kafir Quraisy. Jadi bila mana anak dia kena culik, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, anakku ditangkap dan ditawan oleh orang kafir Quraisy. Apa yang mesti saya lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah yaj'al laka makhraja wa yarzuqka min haitsu la yahtasib. Yang maksudnya, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar untuk kamu. Allah Ta'ala akan memberikan rizki daripada sumber yang tidak terduga-duga. Lalu Allah Ta'ala kuatkan dengan satu ayat, yaitu surah At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tengok ayat ini cantik. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
telah aku jadikan untuknya jalan keluar. Allah Ta'ala berikan penyakit, ada obatnya. Allah Ta'ala berikan ujian, ada jalan keluarnya. Allah Ta'ala berikan keseronokan, ada jalan keluarnya. Di mana Allah Ta'ala berikan ujian, cobaan, fitnah, musibah dan lain sebagainya, semuanya ada jalan keluarnya. Bagi siapa ada jalan keluarnya? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki daripada sumber yang tidak terduga-duga. Macam anak sahabat itu, ketika mana dia bertakwa kepada Allah, anaknya dilepaskan oleh orang kafir Quraisy, lepas tanpa syarat. Dilepaskan oleh orang kafir Quraisy, di tengah jalan anaknya kelaparan tanpa ada seorang pun yang menemani dia. Lalu tiba-tiba datang seekor kambing, entah dari mana asalnya dia pun tak tahu. Tiba-tiba kambing tadi ikut dia. Lalu dia pun pegang, tiba-tiba ada yang membisiki dalam telinganya, ihmil hadal ghanam ila abika, bawa nih kambing nih, hadasyat, kambing ini kepada bapak kamu. Tengok, sudah dilepaskan tanpa syarat. Allah Ta'ala berikan satu orang teman, yaitu kambing, dan rizki tadi disuruh sampaikan kepada ayahnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Buka dalam tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir surah At-Talaq ayat 2, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu yang kedua. Jadi nak diberikan jalan keluar daripada segala ujian yang ada ini. Tanamkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari bomo. Ini kedai tak ada yang beli, cari bomo. Ini tak dapat jadi YB, pergi sihir dan lain sebagainya. Salah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, kunci rizki untuk membuka pintu-pintu rizki yang ada, tawakal kepada Allah. Tawakal. Konsep dalam Islam, tawakal bukan pertama. Tawakal konsep yang ketiga. Di mana ada tawakal, di sana ada ikhtiar dan usaha. Di mana ada tawakal, di sana ada doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya minta maaf, ya Malaikat Jibril, ya Jibril, ma hiya tawakal? Apa itu tawakal?" Lalu Malaikat Jibril berkata, tawakal adalah apabila seorang hamba meyakini dalam kehidupannya tidak ada satu makhluk pun yang bermanfaat baginya, tidak ada satu makhluk pun yang memberikan mudarat kepadanya, tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengambil sesuatu daripadanya. Apabila seorang hamba sudah meyakini seperti ini, dia akan senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih tawakal. Kadang-kadang kita, Ustaz kalau tak ada dia saya mati, Ustaz kalau tak ada dia saya tak makan, Ustaz kalau tak ada dia, tak ada dia, tak ada dia, asyik tak ada dia je, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah Ta'ala dah tanya pada kita dalam surah Ali Imran ayat 160 tentang tawakal. Apa Allah Ta'ala tanya pada kita yang maksudnya, apabila aku matikan orang-orang yang kamu selama ini bertawakal kepadanya, kepada siapakah kamu akan bertawakal? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buka dalam surah Ali Imran ayat 160. Dia tanya dah Allah sama kita. Tapi masih banyak lagi orang yang mengatakan karena dia, sehingga ada nyanyi karena dia, karena dia, itu tuan-tuan Najwa Latif. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang tawakal kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi laruziktum kama tarzuqut tayru taghdu khimasan wa taruhu bitana." Ya, maksudnya seandainya sesungguhnya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, laruziktum, maka betul-betul Allah Ta'ala akan memberikan kamu rizki. Rizki ini bukan berupa uang, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kadang-kadang kita rizki, mana rizki Ustaz? Saya sudah bertawakal tak dapat kerja juga. Nih kesehatan, rizki kita yang paling besar. Nih umur yang panjang, rizki yang paling besar. Nih kaki dapat berjalan, rizki yang paling besar. Nih mata dapat melihat, rizki yang paling besar. Nih tangan dapat bekerja, rizki yang paling besar yang Allah datangkan kepada kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kata Allah Ta'ala, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, maka aku akan memberikan rizki betul-betul kuberikan kepadanya. Kama tarzuqut tayra taqdu khimasa wa taruhu bitana. Sebagaimana Rasulullah memperumpamakan orang-orang yang bertawakal bagaikan burung.
Sebagaimana burung yang berangkat di pagi hari dalam keadaan lapar, balik di petang hari dalam keadaan kenyang. Wataruhu bitana. Kenapa burung, tuan-tuan puan-puan sekalian? Nih tengok, kita tengah kuliah subuh, burung sudah berkicau di luar sana cari makan. Tapi banyak di antara manusia belum salat subuh lagi karena tengok bola tadi malam. Betul, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tadi the first time Ustaz kuliah subuh, keluar subuh pagi-pagi, ramai kereta, tuan-tuan. Kat kedai mana? Kat kedai mamak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Baru tengok apa? Tengok Spanyol, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau saya fikir-fikir tengok bola ni buat apa? Dapat SMS dari WhatsApp dari sahabat pun cukup. Oh, Spanyol kalah, dah cukup, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga, tawakal. Jadi jangan pernah mengeluh. Ini baru diberikan penyakit, ya Allah, Engkau tak adil ya Allah. Asyik sakit je ni. Diberikan rezeki yang sedikit, ya Allah, kerja udah, doa sudah, tapi miskin selalu. Nak beli kita BM bila ni? Lama lagi asyik naik proton ni katanya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, ni belum bertawakal lagi. Tapi bertawakal ni serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan bahagia dunia akhirat. Lalu yang keempat, dalam mencari rezeki, hendaklah kita ingat akhirat kita. Jangan sampai amalan dunia kita melupakan kepada akhirat kita. Imam Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, jadikanlah kerja kamu sebagai ibadah, jangan ibadah dijadikan satu pekerjaan. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang ini jadikan sebagai ibadah. Kita bekerja ibadah, kita mendidik anak ibadah, kita makan ibadah, kita tidur ibadah, kita berjalan ibadah, kita berlari ibadah. Jangan sampai minum arak ibadah pula. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum arak ini karena Allah. Salah. Tapi ibadah di sini setiap perkara yang Allah Taala cintai, setiap perkara yang Allah Taala ridhoi, baik daripada segi ucapan, baik daripada segi perbuatan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini ibadah. Tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa itu kaya, siapa itu miskin. Si kaya bukan orang yang hartanya banyak, bukan. Tapi si kaya adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Lalu yang kedua, siapa itu miskin? Si miskin adalah orang-orang yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kalau orang banyaknya hartanya, banyaknya anaknya, kalau dia tidak pernah merasa cukup, tuan-tuan puan-puan sekalian, dia akan menjadi orang yang miskin semiskin-miskinnya di dunia ini. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala panggil kita, ya ibni Adam, wahai bani Adam, wahai cucu Adam. Allah Ta'ala panggil kita, tafarraq min ibadati amla'u sadraka ghina wa asaddu faqraka. Bersegeralah kamu beribadah kepadaku, maka aku akan lenyapkan kefakiran daripada hidupmu. Maka aku akan tanamkan dalam kehidupan kamu kecukupan. Maka aku akan berikan kepada kamu kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan hati, tuan-tuan puan-puan sekalian. Wa illa taf'al, apabila kamu tidak mau beribadah kepadaku dalam mencari duniamu, mala'tu yadaka syuglan walam asudda faqraka, akan kupenuhi hati kamu, kehidupan kamu dengan busy dunia je. Pagi kerja, malam kerja, pagi kerja, malam kerja, tak pernah ingat akhirat. Akhirnya apa? Dia sibuk dengan dunia je. Tapi Allah Ta'ala tidak akan lenyapkan kefakiran daripada dirinya. Tengok. Kan kita kan, Nabi pun ditawarkan harta emas, segunung emas, Nabi tolak. Nabi doanya apa? Ya Allah, cukupkanlah ketika mana aku lapar, cukupkanlah ketika mana aku haus. Kan itu cukup. Kalau harta banyak tak cukup, buat apa tuan-tuan puan-puan sekalian? Tapi menjadi orang kaya tak ada masalah. Tapi jangan lupa, harta yang kita dapatkan ini datangnya daripada Allah, maka dikembalikan kepada Allah, mesti akan memberikan kepuasan dalam diri kita. Dan yang kelima, kunci rezeki, yaitu perbanyak sedekah. Dalam surah Al-Baqarah banyak menceritakan tentang sedekah. Ustaz ambil satu ayat, wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekahlah maksudnya, keluarkan zakat bila mana sampai nisabnya. Wala tulhiku bi aidikum ila tahlukah, jangan campakkan, jangan binasakan diri kamu dalam kebinasaan. Kebinasaan di sini apa tafsirannya?
kedekut, bakhil itu sifat syaitan. Mubazir itu sifat syaitan. Wa asinu, dan perbaikilah perbuatan kamu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang memperbaiki amal perbuatannya. Tengok, Allah Ta'ala perintahkan pada kita, jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Sekarang banyak orang ini campak dirinya dalam kebinasaan, gunakan harta secara mubazir. Ada orang minta sedekah, tengok bawah, tengok atas. Udah banyak tanya, bagi tak ikhlas. Udah banyak tanya, tak bagi pula, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mau tapis mana? Kedah pakcik, kali pam petrol tu biasanya. Ya ke tengah bangun? Ya pakcik, belilah barang-barang kami ni menderma. Ya ke? Ya, nantilah kalau pakcik ada duit. Udah tengok bawah ke atas. Kan daripada radio Ekim FM tu Ustaz Azan sebut. 3. Ada seorang sedekah. Hari pertama pada si pemabuk, hari kedua pada si penzina, hari ketiga pada orang kaya. Nyesal dia. Yang ketiga, hari ketiganya datang malaikat Jibril, bisiki di telinganya, sedekah kamu sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi apa intinya? Kemanapun kita bersedekah, tuan-tuan puan-puan sekalian, hati ikhlas tanpa pikir panjang, hati ringan, tangan mudah ke atas untuk memberikan bantuan kepada orang lain, ini telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan kita dengan Allah selesai, hubungan dengan manusia kita selesai, hubungan si orang yang menerima penderma dengan Allah Ta'ala, dia yang bertanggungjawab kepadanya. Itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kelima, perbanyak sedekah. Kalau tidak percaya, coba nanti lepas ni kalau ada kotak derma, tuan-tuan derma, berapa je derma? Apa yang tuan-tuan puan-puan rasakan? Bahagia tak? Bahagia. Masuk, oh ya Allah, seronoknya ya Allah, hari ini dapat menderma. Betul? Tapi tengok orang yang kedekut, ya ke ni ustaz ni. Apa dalam hatinya? Hasad, dengki. Bila sudah timbul hasad, dengki, tak akan bahagia tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi perbanyaklah sedekah, niscaya Allah Ta'ala berikan kebahagiaan dunia akhirat dengan rizki yang kita dapatkan. Jadi yang pertama, untuk meraih matlamat dunia akhirat bahagia, rizki. Tanpa rizki manusia tak akan bahagia. Yang pertama punya rizki banyak, kereta mewah, syarikat di mana-mana. Untuk mencari rizki ini kita perlu perkara yang kedua. Apa dia? Yaitu ilmu. Perlu ilmu. Rizki sudah, tiba saatnya kita membahas tentang ilmu. Berbicara tentang ilmu, kita bagi cerita satu. Mana banyak cerita tuan-tuan puan-puan sekalian, tapi ambil satu je. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kami ingin menjadikan seorang khalifah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami nak jadikan seorang khalifah. Siapa yang pertama-tama membantah, siapa yang pertama-tama menolak dengan usulan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seorang khalifah? Malaikat. Qalu, malaikat berkata, ya Allah, apakah kamu ingin menjadikan seseorang yang akan melakukan kerusakan di dalamnya, yang akan melakukan pertumpahan darah di dalamnya? Nih kami senantiasa bertasbih, nih kami senantiasa mensucikan kamu ya Allah. Apa Allah Ta'ala jawab? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Bagaimana caranya supaya malaikat sujud di hadapan Nabi Adam, sujud penghormatan? Karena Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada manusia. Ni kita diberikan ilmu. Kita punya akal, punya hawa nafsu dapat berkembang. Haiwan diciptakan Allah Ta'ala hanya memiliki hawa nafsu. Ada haiwan punya akal. Ya, kucing 1 tambah 1 berapa? Dia jawabnya ngeong, 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 tuan-tuan. Tengok semua bahasa kucing daripada Indonesia sampai Arab, ada tak kucing sebut al-meong? Tak ada. Ada Indonesia kucing Jawa cakap ngeong, ngeong? Tak ada. Sama semuanya ngeong. Karena apa? Kucing hanya mempunyai hawa nafsu, tak punya akal untuk berfikir. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan hanya punya akal, tak ada hawa nafsu. Kalau malaikat punya hawa nafsu, tuan-tuan puan-puan sekalian, habis tu anak-anak muda yang mati perempuan. Kata malaikat pencabut nyawa, ni cantik ni perempuan, sebelum dicabut nyawanya aku rogol dulu katanya. Karena punya hawa nafsu. Tapi malaikat hanya punya akal. Tapi manusia Allah Ta'ala ciptakan ada akal, ada hawa nafsu. Untuk apa? Berfikir. Tapi kalau akalnya mengalahkan hawa nafsunya, dia lebih mulia daripada malaikat.
Tapi kalau manusia hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka manusia tadi lebih hina dibandingkan haiwan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sehingga Allah Ta'ala ajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam. Diberikan ilmu, diberikan akal, diberikan hawa nafsu. Lalu diperintahkan kepada malaikat, thumma aradhum 'alal malaika. Ditanya Nabi Adam ni apa? Air kosong. Tapi betul, di mana-mana ustaz kuliah air kosong tu tuan-tuan. Bila-bila masa letaklah kopi O sini tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi tak apa. Ni air kosong ni tuan-tuan, amalkan di rumah. Baca bismillah tuan-tuan puan-puan sekalian. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, satu penyakit hilang. Yakin. Penyakit apa dia? Izinkan saya minum dulu. Penyakit haus tuan-tuan puan-puan sekalian. Hilang dah haus ustaz. Baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kembali lagi kepada ilmu. Ditanya Adam ni apa? Air Adam ni apa? Telinga Adam ni apa? Adam boleh jawab. Diperintahkan kepada malaikat, malaikat ni apa? Tak tahu. Malaikat ni apa? Tak tahu. Malaikat ni apa? Tak tahu. Ketika itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujud malaikat, sujud penghormatan di hadapan Nabi Adam. Karena apa? Nabi Adam dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Ingin mulia dunia akhirat, ilmu. Ingin dapat dunia, ilmu. Ingin dapat akhirat, ilmu. Ingin mendapat kedua-duanya, ilmu mesti kita perdalami. Kalau kita buka dalam surah Yasin, orang-orang yang tidak dapat duduk di dalam taman-taman surga dunia, tak dapat duduk, berat buntutnya. Lepas solat balik, dengar ustaz kuliah panas telinga. Baru ucap salam je udah keluar, tengok dulu ustaznya handsome ke tak. Tengok, oh Ustaz Septian ni kecil, balik katanya. Orang yang seperti ini berat duduk dalam majlis ilmu, dalam kebun taman-taman surga dunia, mustahil dia akan dapat duduk di taman surga akhirat nantinya. Kenapa ni taman surga kita sekarang? Siapa yang dapat duduk di taman surga, dapat merasakan lazah dia, kenikmatan dia, maka Allah Ta'ala akan berikan taman surga di akhirat nantinya. Yang kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kamu berjalan melewati satu taman-taman surga, farta'u, singgah duduk di dalamnya. Walaupun 5 minit jadilah, walaupun dengar salam jadilah, walaupun bersandar ke dinding jadi. Kalau boleh izin sama EJK bawa bantal tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang penting farta'u. Niat iktikamnya jangan lupa. Wa ma ya riyadil jinnah ya Rasulullah, apa dia taman surga ya Rasulullah? Nabi menjawab hilqatuz zikir, yaitu halaqah zikir, atau dalam hadis yang lainnya ay kama qal ay majalisal ilmi, atau tempat-tempat majlis ilmu tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi yang kedua, ilmu mesti kita cari tuan-tuan puan-puan sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala gambarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pertama-tama tidak diajarkan solat, tidak. Perintah pertama kepada Nabi Muhammad bukan zakat, tidak. Bukan pengharaman khamar, bukan. Judi, bukan. Pertama-tama Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada Nabi Muhammad melalui lisan malaikat Jibril. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa ma ana biqari. Kata Nabi Muhammad, saya tak dapat membaca. Lalu kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah di sini kalau kita buka tafsirnya banyak. Telaah, pelajari, perdalam, pahami, tafakkurkan. Maksud di sini diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan wawasannya, untuk meningkatkan pengetahuannya. Tapi malaikat Nabi Muhammad hebat, gurunya siapa dia? Jibril. Kita pun sekarang hebat. Nabi Muhammad menerima Quran 23 tahun. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita manusia, pelajar-pelajar ustaz dulu tempat yang lama 3 tahun sudah hafiz Quran. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, hebat kan manusia sekarang? Tapi hebat, saking hebatnya, banyak manusia yang sombong dengan ilmunya. Banyak manusia yang memperjualkan ilmunya. Banyak manusia yang memutarbalikkan hakikat sebenar daripada ilmu tersebut.
Kenapa tuan-tuan puan-puan sekalian manusia tidak memiliki perkara yang ketiga? Rizki punya, ilmu banyak. Ilmu banyak. Seharusnya kan ilmu yang kita belajar sekarang ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamil ilma fa inna ta'alluma qurbatun minallah azza wa jalla. Belajarlah kamu ilmu, apapun bentuk ilmunya, maka gunakan ilmu kamu untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'allumahu liman la ya'lamu sadaqah. Dan mengajarkan ilmu yang kita miliki ini wajib hukumnya, itu sebagai sedekah. Wa innal ilma la yanzilu bisahibi fi maudhi syaraf wa rif'ah. Dan orang yang tengah menuntut ilmu, orang yang berilmu, Allah Ta'ala akan naikkan derajatnya ke derajat yang syaraf, mulia, ke derajat yang lebih tinggi. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Begini dalam masyarakat, jiran sebelah kanan kita seorang ustaz, jiran sebelah kiri kita mak rempit. Keluar sama-sama nih, seorang ustaz dengan mak rimpit keluar rumah sama-sama. Kita pun keluar daripada rumah. Siapa yang pertama-tama tuan-tuan puan-puan salami? Mesti seorang ustaz, betul? Assalamualaikum ustaz. Toleh ke kiri. Assalamualaikum mak rimpit, pi mampu engkau nyusahkan orang. Tengok. Kita dah tak hormat dah dengan orang-orang yang tak berilmu. Tapi dengan orang yang berilmu, kita hormat tuan-tuan puan-puan sekalian. Dengan adanya ilmu, Allah Ta'ala naikkan derajat kita. Dengan adanya ilmu, manusia akan senantiasa mengingat kita kalau ilmu kita tadi kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Ustaz, sekarang banyak orang punya rizki banyak, punya ilmu hebat. Banyak orang yang tahu agama tapi tak faham akan agama. Banyak orang alim tapi belum menjadi ulama. Alim banyak, belajar Madinah tinggi-tinggi, hadis hafal luar kepala, 1000 hadis katanya hafal. Ayat suci Al-Quran daripada atas ke bawah, dari bawah ke atas boleh hafal. Tetapi ilmunya tidak memberikan dia kebahagiaan di dunia akhirat. Banyak contohnya tuan-tuan puan-puan sekalian. Kenapa? Karena dia belum menjadi seorang ulama. Siapa dia ulama? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jangan mudah-mudah nak bagi orang gelaran ulama, ulama muda. Jangan. Karena ulama adalah orang-orang yang berilmu, yang takut kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang alim banyak, tahu agama, tahu, tapi belum paham akan agama. Kenapa? Dia belum menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan dan menyeru dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Usikum wa ayya nafsi bitaqwallah. Itu ilmu. Kenapa? Karena dia tidak memiliki perkara yang ketiga. Jadi kita mesti cari ini perkara yang ketiga. Rizki dah cari, ilmu dah cari, tinggal perkara yang ketiga kena cari dengan sungguh-sungguh. Apa dia? Yaitu hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, hidayah itu kan tidak semua orang dapat. Bohong. Ustaz, saya belum solat karena belum dapat hidayah. Bohong. Saya tak tutup aurat karena belum dapat hidayah. Bohong. Ustaz, saya tak naik haji karena saya belum dapat hidayah. Bohong. Sikit-sikit belum dapat hidayah, sikit-sikit belum dapat hidayah. Hidayah itu sudah sampai. Sudah sampai. Tengok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia orang yang pertama yang membenci Nabi sebelum masuk Islam. Tapi bila mana Umar bin Khattab buka hatinya luas-luas, menerima hidayah, menerima kebenaran yang datangnya daripada Islam, yang datangnya daripada Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada anak saudara perempuannya, "Hantar aku pergi jumpa Muhammad, aku nak masuk menjadi pengikutnya." Dua kalimat syahadat. Kenapa? Nih, hati. Hidayah sudah sampai. Buka dalam surah An-Nahl ayat 36. Balik rumah kita masing-masing, buka tafsir Ibnu Katsir surah An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Yang maksudnya, telah kami utus kepada setiap umat para nabi, para rasul. Nabi Adam diutus kepada umatnya, Nabi Muhammad diutus kepada umatnya, Nabi Musa diutus kepada umatnya. Untuk apa diutus para nabi, para rasul? An ya'budullah wajtanibut tagut. Untuk menyeru beribadah kepada Allah, menjauhi perkara tagut.
Faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang berpegang teguh kepada hidayah Allah, di antara mereka ada yang ingin tetap dalam kesesatan mereka. Tengok ni bukti hidayah sudah sampai. Tu baca surah Al-Insan ayat 3. Inna hadainahu sabila imma syakura wa imma kafura. Tengok hari-hari tu tuan-tuan puan-puan baca. Kami telah memberikan hidayah. Kami telah memberikan, karena di sana inna hadainahu fi'lun madin. Kalau fi'lun madin berarti satu perkataan, satu perbuatan yang telah Allah Ta'ala lakukan. Inna hadainahu sabila, sesungguhnya kami telah memberikan hidayah, jalan, sabil. Imma syakura wa imma kafura. Ada yang bersyukur, ada yang kufur tentang hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tengok tuan-tuan puan-puan sekalian, solatnya ikut Islam, cinta Nabi, cinta, salawat ikut. Ada Habib-Habib datang ikut bersalawat di dalamnya, bagus, alhamdulillah. Mengaku cinta Nabi, tapi perjuangan Nabi tidak diteruskan. Tidak hormat kepada para ulama. Jangan pandang ulama daripada segi golongannya, tapi pandang ulama ilmunya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Walaupun kita tengok seorang ulama, dia bukan daripada golongan kita. Minta maaf nih, Ustaz tak sebutkan golongan mana. Jangan sampai kita menghinakan ulama, karena ulama adalah pewaris para nabi, senantiasa menyeru kepada kebaikan. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau terbuka hatinya. Itu Nabi sebutkan dalam Kitabul Akhlaq Ilmu Tasawuf. Kalau kita berbicara dengan diam, hasilnya sama, lebih baik diam, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kalau kita terima menolak hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, nak tolak pun jangan banyak bacot. Ya, banyak bacot pula bahasa Indonesia pula. Jangan banyak bacot ni, jangan banyak cakap. Dah diam, cukup dalam hati simpan, saya tak setuju. Karena apa? Ini berkaitan dengan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dipersendakan, jangan diperolok-olokkan. Tidak mau menerima kebenaran, ya wes, pergi sesat selama-lamanya dengan jalan, pergi kufur dengan jalan yang kau tempuh. Tapi jangan menghasut orang lain untuk ikut menolak hukum hakam Allah Ta'ala. Kenapa? Sudah dosa sendiri tak dapat ditanggung, nak tanggung dosa orang lain, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hidayah, tuan-tuan puan-puan sekalian, di mana ni bukti hidayah sudah sampai. Tapi banyak daripada kita jauh daripada hidayah. Al-Quran dibuka 1 tahun sekali. Masuk bulan Ramadan, Al-Quran ambil dalam hari, banyak sarang laba-laba. Tuh, Ustaz pernah dipanggil Tafiz Ustaz baca 30 juzuk tiap-tiap tahun. Tahun ini alhamdulillah dipanggil lagi. Tapi karena Ustaz sudah pindah daripada Tafiz yang lama, jadi pelajar Ustaz tak banyak, dia minta 30 orang baca 30 juzuk. Ada satu datuk tu, dia punya kapal tanker Petronas. Jadi disewakanlah ke Petronas. Kaya lah tuan-tuan, di Damansara sana. Rumahnya pernah terbakar tahun 2010 akhir. Terbakar. Yang terbaki cuma Al-Quran sahaja, semua hancur, kereta hancur, mewah-mewah. Betul. Bila mana dia tengok kaji, baru dia sedar Al-Quran tempatnya bukan dalam almari, tapi Al-Quran untuk dibaca. Dia baca, dia tak pandai lagi ngaji. Akhirnya mulai rumahnya terbakar tadi, cuma Quran yang terselamat. Dia buka hati dia untuk belajar Al-Quran. Dia panggil ustaz private. Ustaz hebat lah, panggil ke rumah dia. Panggil 1 tahun. Mungkin karena dorongan nasihat daripada ustaz tersebut, dia pun mulai panggil anak-anak yatim, anak-anak tafiz untuk mendermakan hartanya. Karena mungkin dia sadar harta yang dia miliki sekarang ini bukan milik dia. Kalau dalam sekejap mata Allah Ta'ala boleh musnahkan. Tengok rumah yang mewah hancur dengan kereta sekali. Yang terbaki cuma harta Allah. Siapa dia? Apa dia? Al-Quranul Karim. 2011 dia mulai panggil anak-anak yatim, anak tafiz. 2012 mulai kenal dengan tafiz kita. Dia panggil tiap-tiap tahun, alhamdulillah sampai tahun 2013. Betul, bila mana dia datang kumpul dengan anak dia banyak yang tak pakai tudung. Ada yang kahwin dengan orang putih, ada rambutnya dicat, tudung macam terbuka rambut. Tapi alhamdulillah masih mau lagi terbuka hatinya untuk menerima kebenaran yang datang daripada Allah. Jangan tunggu teguran daripada Allah baru kita buka hati kita. Ini belum dapat cobaan lagi, musibah, belum dapat teguran daripada Allah, tutup hati rapat-rapat. Dah dapat teguran, penyakit tak kunjung jua sembuh, baru ya Allah ampuni aku, ya Allah, ya Allah ampuni aku, ya Allah.
Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, yang ketiga, kita perlu yang namanya hidayah daripada Allah Ta'ala. Karena dengan adanya rizki, dengan adanya ilmu tak cukup. Kadang-kadang rizki banyak, kita tak miliki ilmu, kadang-kadang menjadikan diri kita sombong. Rizki ada, ilmu banyak, tinggi, jadi orang alim, ilmu agama tahu seluk-beluk. Berdebat bukan main. Kalau saya berdebat dengan dia pun saya kalah, karena sama kufurnya dengan dia. Tapi dia tak memiliki yang ketiga, dia akan menjadi orang yang berilmu yang membanggakan dirinya. Dia akan menjadi orang yang berilmu yang tidak menyeru kepada kebaikan. Maka kita perlu perkara yang ketiga, hidayah, agar kita menjadi orang yang tawadu, rendah diri, hilang daripada rasa takabur, riya, sombong, ujub dan sebagainya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, segala perbuatan berasal daripada satu, yaitu hati. Kita bercermin. Kita cermin diri kita pagi-pagi ni, nanti balik rumah kita handsome ke tak? Bukan. Maksudnya bercermin, tengok bayangan kita ada depan mata kita. Bayangan, kopi daripada muka kita ada dalam cermin. Cermin tadi, bayangan kita dalam cermin tak akan bergerak sendiri. Ada kita bercermin seperti ini, bayangan di sana? Tak ada. Kita bercermin diam, tapi bayangan gerak-gerak dalam cermin. Tak ada. Tapi bayangan kita bergerak, ikut kita bergerak. Siapa yang menggerakkan? Hati kita. Kita nak ke kanan, kanan. Kita nak ke kiri, dia pun ke kiri. Jadi maksudnya tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asah hati kita, banyak-banyak memahami pekerjaan-pekerjaan hati, banyak memahami, melatih hati kita untuk senantiasa menjadi orang yang berakhlakul karimah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, rizki datangnya daripada Allah, mesti dikembalikan kepada Allah. Banyak-banyak sedekah, tolong orang lain. Banyak-banyak mewakafkan. Karena selagi wakaf kita tadi dipakai oleh orang lain untuk kebaikan, insya-Allah akan mengalir ke dalam kubur kita, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jangan pikir sedekah kita sudah berapa banyak, solat kita sudah berapa banyak, tapi orang yang beriman senantiasa memandang dosanya. Dosa kita ini, kalau orang beriman, dia pandang dosa dia bagaikan gunung yang tinggi. Dia duduk di sebelah gunung tadi. Yang dia takut, dia bimbang, gunung tadi akan kena ke dirinya lagi. Terhimpap dengan gunung, terhimpap dengan dosa. Jadi jangan bosan-bosan untuk beribadah, jangan bosan-bosan untuk bersedekah, tanam banyak-banyak amal kebaikan. Niscaya Allah Ta'ala akan menumpahkan, mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Datang daripada Allah, mesti dikembalikan kepada Allah. Ilmu pun demikian, datang daripada Allah, mesti dikembalikan kepada Allah. Maksudnya apa? Dengan adanya ilmu, kita amalkan di jalan Allah Ta'ala. Dengan adanya ilmu, kita berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua. Yang ketiga, hidayahnya datangnya daripada Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Maksud di sini yaitu cerminkan, wujudkan dengan hidayah Allah Ta'ala tadi, dengan segi perbuatan kita menunjukkan kita orang yang beriman. Ada 4 sifat orang-orang yang dekat dengan hidayah Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famani betulia fasabara." Siapa yang diberikan bala, ujian, cobaan, dia bersabar. Yang kedua, wa in utiya fasyakara. Apabila dia diberikan sedikit maupun banyak daripada rezeki Allah Ta'ala, dia bersyukur. Yang ketiga, wa zulima faghfara. Apabila dia dizalimi, disakiti oleh orang lain hatinya, walaupun dia mampu membalasnya, dia memaafkan orang tersebut. Ada seorang sahabat, ditakdirkan seorang pemuda, kata Nabi, dia adalah ahli surga sampai 3 kali. Para sahabat pun tengok, solatnya biasa, solat tahajudnya sama dengan kita. Akhirnya datang, diutus satu orang sahabat, jumpa dia. 2 hari, 3 hari tengok, biasanya doa tak lama, sama macam kita biasa. Ternyata ada satu perkara yang kita tidak ketahui daripada pemuda tadi. Apa pemuda tadi berbicara? Wahai sahabatku, ada satu perkara yang kamu tidak tahu tentang diriku. Apa dia? Aku akan memaafkan segala kesalahan orang lain sebelum aku menutup mataku di malam hari, iaitu tidur. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Walaupun kita mampu membalasnya, jangan pernah membalas, tuan-tuan puan-puan. Menegur orang boleh, marah pada orang lain boleh, benci orang lain boleh, tapi jangan tanamkan rasa dendam dalam diri kita. Jadi gitu. Jadi benci karena Allah, marah karena Allah, memberi karena Allah, marah karena Allah, memaafkan karena Allah, menikah karena Allah, faqad istakmala imanuhu, maka sempurnalah imannya. Itu yang ketiga, disakiti maafkan. Yang keempat, orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang melatih dirinya, wa zalama wastaghfar. Apabila dia melakukan kesalahan, dia menyakiti orang lain,
walaupun sengaja tak sengaja dia melakukan maksiat di hadapan Allah Ta'ala, dia akan senantiasa minta maaf kepada orang tersebut, dia akan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka keamanan, ketenangan, ketentraman bagi yang memiliki 4 sifat ini, wa hum muhtadun, dan merekalah yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ada salah dan khilaf, Ustaz meminta maaf. Kalau ada hak dan benar itu datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada permisalan Ustaz, perkataan Ustaz yang terlalu tinggi, menyinggung perasaan tuan-tuan puan-puan sekalian, menyakiti hati tuan-tuan puan-puan sekalian berada di sini, itulah kebenaran yang ada yang mesti Ustaz sampaikan. Orang yang tidak mau menerima nasihat, orang yang tak beragama sebenarnya. Karena agama adalah nasihat, nasihat adalah agama, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau ada hak dan benar yang datang daripada Allah dan Rasulnya. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang ni Tafiz Ustaz bertapak di rumah kedai. Itu pun 2 kedai kita sewa, tuan-tuan puan-puan sekalian, 11 orang pun sudah penuh. Dan tak tahannya rumah kedai ni tuan-tuan puan-puan sekalian, iaitu dia punya maintenance dia tinggi. Jadi kita tengah berusaha mencari tanah. Alhamdulillah 2 hari lepas Ustaz mendapatkan tanah daripada seorang ketua kampung, iaitu di Sebenter. Di ketua kampung tu ada satu jemaah kita juga, itu murid Ustaz di dalam satu surau Sebenter tu. Bila Ustaz kuliah dia bagi tahu, Ustaz ni ada tanah 2,5 ekar saya nak bagi pada Tafiz Ustaz. Jadi kebetulan Ustaz tengah cari tanah. Jadi Ustaz terima, Ustaz pun dalam proses penukaran nama wakaf, tuan-tuan puan-puan sekalian. Doakan semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi 2,5 ekar tu Ustaz akan bangun 1 ekar dulu, karena uang tak ada lagi. Kita akan ratakan sedikit demi sedikit 1 ekar dulu untuk laki-laki punya. Karena 1,5 ekar tu, setengah ekar Ustaz akan jadikan perkebunan dengan pertanian macam pondok di Indonesia untuk menaja Tafiz kita nantinya, perekonomian yang ada. Lalu 1 ekar yang lainnya kita akan buat untuk Tafiz perempuan pula. Jadi Tafiz lelaki akan kita bangun dahulu untuk sementara waktu ni. Jadi fase yang pertama, bila mana Ustaz bagi 1 ekar ada 10,000 meter. Tuan-tuan puan-puan, 10,000 meter, 300,000 Ustaz bagi menjadi 10,000. Maka akan dapatlah RM30 1 meter untuk pembangunan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, daripada semalam lagi, semalam dengan semalamnya lagi, tuan-tuan puan-puan, daripada jadual muslimah Ustaz sudah bagi tahu semuanya. Jadi Ustaz dalam proses buat kupon wakaf, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi belum jadi lagi. Jadi nanti di luar sana siapa yang nak wakaf 1 meter RM30 sangat dialu-alukan. Dia boleh berjumpa dengan isteri Ustaz di luar sana, nanti ada kertas dan nanti kita tulis berapa kurangnya, berapa orang sudah wakaf. Jadi kita tinggal kurangkan daripada 10,000 meter yang ada. Kalau nak bank in pun boleh, ada akun Maybank di sana. Tapi lepas bank in bagi tahu Ustaz, Ustaz saya sudah bank in RM1,000 Ustaz, ni untuk berapa meter, nanti Ustaz kalikan, maka Ustaz akan kurangkan daripada 10,000 meter yang ada. Jadi siapa yang nak wakaf, tuan-tuan puan-puan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sangat dialu-alukan, bantu kami mewujudkan cita-cita kami untuk mendidik anak-anak kami. Karena syarat masuk Tafiz Ustaz, anaknya nak belajar, boleh baca Al-Quran, laki-laki umur 13 tahun ke atas, tak kira dia miskin kaya, kita terima. Buktinya ada 5 orang tak bayar yuran, tak apa, janji dia niat belajar, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau ada anak yatim juga, tuan-tuan puan-puan jumpa jiran kita ke, atau sahabat kita ke, atau anak buah kita dalam syarikat, ada anak yatim, dia tak mampu tapi ada bakat anaknya ke sana, ke agama, maka boleh masukkan ke Tafiz kita. Tak payah buat apa-apa, bawa t-shirt, bawa tracksuit je, jubah kita belikan, buku kita belikan, semuanya kita belikan, makan kita tanggung, sekolah pun kita tanggung. Nanti kita carikan penaja, tuan-tuan puan-puan sekalian. Karena banyak ni datuk-datuk berebut nak cari anak angkat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Nak jadi anak angkat pelajar Ustaz pun boleh ni, ada 5 orang, nak pilih satu-satu silakan. Yurannya 1 bulan RM300, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia boleh di luar sana. Dan di luar sana juga ada beberapa perniagaan, ada minyak bidara. Minyak bidara ni siapa yang tak diizinkan cari anak dara dengan istrinya, beli minyak bidara, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi minyak bidara ni salah satu Nabi gunakan untuk menolak sihir. Kalau siapa yang pernah berobat, ketok Guru Harundin, dia suruh tanam pokok bidara. Sekarang kita jadikan minyak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Di mana kilang kita? Di Subang, Subang Bestari. Nama dia halalbestari.com. Jadi boleh dibuka di internet, itu kilang kita buat minyak bidara dan buat minyak wangi yang kita jual sekarang ini. Kalau minyak wanginya juga ada, membeli 1 botol kita derma RM2 untuk Tafiz kita, insya-Allah. Jadi tolong dihabiskan, jangan berat-beratkan kereta Ustaz. Kalau boleh balik ni ringan, berat dengan wang derma, tuan-tuan puan-puan sekalian. Itu saja tuan-tuan
tuan-tuan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunub walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qada'in la yurfa' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Untuk terakhir kalinya Ustaz meminta maaf. Wabil hidayah wa taufik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.